Shalom. Saudaraku, ada kuasa dalam puji-pujian. Karena itu kalau saudara datang, saya harap lebih awal supaya kita bisa memuji Tuhan. Karena pujian itu hebat, ya. Tembok Yeriko yang tebal itu dikelilingi, lalu mereka sorak, mereka memuji, tembok itu runtuh. Jadi perhatikan, jangan menyepelekan pujian. Kalau engkau banyak memuji Tuhan, maka engkau nanti bisa mengalami terobosan yang sudah tidak pernah pikir. Kesehatanmu makin baik, rumah tanggamu makin baik, hubungan keluargamu makin baik. Aneh, kok bisa ya? Ya itulah namanya mystery of godliness. Rahasia ibadah. Jadi ibadah itu ada rahasianya. Ya, salah satu rahasia yaitu memuji Tuhan. Jadi Anda kalau memuji Tuhan jangan diam aja. Coba dengan sekuat tenaga. Seperti Daud, dia menyanyi memuji Tuhan. Istrinya berkata, "Cih, tidak malu. Raja kok lompat-lompat. Kok seperti orang kampungan." Apa yang terjadi? Istrinya mandul, gak bisa punya anak. Raja Daud makin diberkati. Jadi perhatikan, jangan menyepelekan puji-pujian, ya. Dan transformasi, Tuhan itu mau mengubah, mentransform. Transform itu bukan reform. Kalau reform itu mengubah bentuk, reform, formnya diubah. Tapi esensinya sama. Kayu dipotong jadi mebel. Nah itu reform. Ya. Tapi kalau transform itu artinya dipindahkan ke sesuatu yang berbeda. Sama sekali berbeda. Nah kita mesti ngalami itu. Seperti ulat itu. Berubah jadi kupu-kupu. Nah itu transformasi. Ya. Justru saudara, engkau harus lakukan waktu engkau menderita. Biasanya orang lagi menderita itu komplain. Ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Dan sudah lihat siapa yang menderita hebat? Ayub. Mula-mula pasal 1 itu baik. Kalau sudah baca pasal 1, saudaraku, anaknya mati 10, hartanya ludes. Apa yang dia katakan? Terpujilah Tuhan. Wah hebat. Tapi pasal 2 berubah. Nah ini biasanya orang tidak hati-hati ya. Kita juga bisa begitu seperti Ayub. Kita bisa memuji Tuhan waktu susah. Tapi waktu susahnya makin berat. Lalu kita ngamuk. Lah makin ngamuk, makin problem. Mari kita hati-hati ini, ya. Jangan suka ngamuan. Menyanyi, aneh. Itu namanya rahasia ibadah. Kenapa Tuhan itu mau mengubah? Waktu saudara menderita, kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Sudah lihat gambar, saya kasih tanda panah. Kalau saudara menderita, saudara itu bisa merendahkan diri. Itu kuncinya. Yang kedua, hatimu bisa leleh. Hancur hati. Biasanya bisa apa? Nangis. Ya, kalau saudara terjepit kan, saudara itu rasanya sudah buyar semua. Hatimu itu bisa rendah, bisa lembut. Nah, dua perkara ini yang Tuhan perlukan. Justru berkata Tuhan apa? Belajarlah kepadaku, bukan belajar dariku, tapi belajar padaku. Learn of me, not learn from me. Sudah bisa nangkep nggak bedanya? Sudah belajar dari guru, itu sudah belajar dari guru. Tapi saudara tidak mempelajari hidupnya guru.
Nah, Tuhan minta supaya saudara itu learn of me, not learn from me. Saudara, belajarlah hidupku. Ya. Nah, hidup Tuhan apa, Sko? Ya ini, rendah hati dan lemah lembut. Jadi kalau saudara mau belajar, di mana itu? Waktu saudara menderita. Ingat, Sko, kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Kenapa saudara sakit? Kenapa ada masalah? Supaya saudara engkau bisa merendahkan diri dan hancur hatimu. Karena di situ nanti Tuhan bisa ubah. Nah, salah satu orang dari suku Israel, ya, itu ada namanya Yehuda. Yehuda ini diubahkan oleh Tuhan waktu dia terjepit. Nanti saudara baca dalam kitab Kejadian panjang ya. Nanti saudara mengerti bagaimana Yehuda ini dimasukkan di penjara begitu. Ya, saudaraku. Dan dia harus mau masuk penjara, rela masuk penjara demi mengganti adiknya. Karena itu nama Yehuda artinya memuji. Suku ini dipilih oleh Tuhan untuk mentransformasi, mengubah ya kekalahan menjadi kemenangan. Karena itu dalam kitab Hakim-Hakim waktu mereka mau perang, mereka tanya sama Tuhan, Tuhan, suku mana yang jalan dulu? Kata Tuhan, suku Yehuda. Tiap kali Tuhan ngomong selalu begitu. Ya, yang maju dulu suku Yehuda. Artinya, kalau saudara ada problem, jangan ngomel. Saudara mulai hadapi responmu terhadap problem, engkau mesti menyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara punya Tuhan yang besar? Kalau punya Tuhan yang besar, saudara memuji Tuhan. Aku punya problem Tuhan, tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari problemku. Nah, engkau memuji Tuhan. Kenapa memuji ini penting? Karena saya tuliskan memuji saat menderita itu korban. Betul nggak? Lagi susah suruh nyanyi, waduh, berat. Itu naik korban. Jadi kalau sudah korban untuk Tuhan, Tuhan itu lihat, oh orang ini mau korban demi aku. Nah karena dia melihat engkau mau korban demi dia, maka dia akan menolong, memberikan. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Mazmur. Lihat gambar ini, Ini ada kalau kor gitu ya, mesti ada dirigennya. Dirigen itu pemimpin. Ya. Dan sudah lihat di YouTube, salah satu dirigen yang hebat di dunia ini, Andrew Lau apa. Itu kalau memimpin ratusan orang. Bukan hanya kor, tapi pemusik. Tiap kali dia begini, dia lihat pemusiknya yang mana, kornya yang mana, dia mesti kasih abah-abah. Ya, lalu dia begini, oh pelan. Angkat. Suaramu kamu angkat. Jadi pemimpin pujian itu penting. Dia bisa ngatur suasana hati dari penyanyinya. Ya, supaya penyanyi ini bisa kompak. Supaya bisa mengeluarkan suara yang bagus. Karena itu pemain biola juga ya, Andre itu. Dia keliling dunia. Wah, kalau dia
bikin acara ribuan orang datang, itu bayarnya mahal sekali. Ya, dan dia bikin tour luar biasa, ya. Orang yang bisa mengatur pemusik main begini, ini kamu mesti isi begini. Jadi tidak semua monoton, tapi ada diisi begitu, ya. Main gitar, main ini, main itu, berbeda-beda. Nah, tujuan khotbah ini apa, Tujuannya saudara ini ikuti suara Roh Kudus, bukan suara hati. Kebanyakan kita itu kalau ada problem, suara hati kita berbicara. Ya, misalnya saudara bertengkar dengan orang, suara hati mereka, kurang ajar orang ini, kurang ajar ini. Suara itu begitu. Iya toh? Jadi yang negatif mulai muncul. Hati-hati, jangan saudara mengikuti suara dagingmu, suara hatimu sendiri. Ikuti suara Tuhan. Dan suara Tuhan, roh itu harus cocok dengan firman Tuhan. Karena saya beri gambar ini. Ya, saudaraku. Jadi ikuti suara Tuhan menurut perkataan Tuhan. Jangan menurut emosi. Ya, jangan menurut emosimu karena engkau punya kedudukan yang lebih tinggi. Wah, itu biasanya suka ya melecehkan yang di bawah. Hati-hati itu. Ya, karena Tuhan Yesus nggak pernah melecehkan orang. Orang itu rendah sekalipun, dia tidak pernah, tidak, orang Jawa bilang, ngewongke. Dia selalu membuat orang itu orang. Walaupun miskin, sakit, orang tetap orang. Ya, nah, nanti saudara baca di rumah, catat Mazmur pasal 4, nanti saudara pelajari lagi. Nah, itu namanya saudara itu mengulang. Kalau saudara suka mengulang, itu nanti bisa ingat, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menurut suara roh? Yang pertama, suara roh ini berkata, kita harus belajar ya. Yang belum bisa, coba belajar. Satu hati, satu suara memuliakan Allah. Coba lihat anggota paduan suara ini. Begitu banyak. Ya. Tapi mereka semua menyanyi untuk satu tujuan. Memuliakan Allah. Jadi tujuannya mesti sama. Satu hati, satu suara. Satu suara bukan berarti unison, artinya suara satu semua. Bukan. Ada suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat. Betul tidak, Kalau ada kor, mesti 4 suara. Kalau ada musik, macam-macam, ada flute, ada ini, ada itu. Bunyinya beda semua. Tapi satu akord. Ya, bisa klop. Nah, ini namanya satu hati, satu suara. Karena itu, kalau saudara ada masalah dengan orang, ini yang membuat saudara gak bisa satu hati. Karena itu setiap anak Tuhan mesti cepat mengadakan rekonsiliasi. Gak boleh ganjel. Apalagi ganjelnya sama suami. Sama istri. Bayangin kalau saudara suami istri duduk. Mau nyanyi bersama tapi tadi baru bertengkar. Bisa? Ya menengai. Nyanyi gitu. Nggak bisa satu hati, nggak bisa satu suara. Tapi ini bukan hanya untuk suami istri, untuk semua anak Tuhan.
Nanti tidak peduli, orang itu nanti mau salah, itu tanggung jawab sama Tuhan. Tapi saudara yang mau benar, harus ngikuti Tuhan. Itu ya, jadi jangan saudara itu terlalu pusing dengan kesalahan orang. Kamu sendiri gimana? Banyak orang itu suka ngomong orang lain, tapi check up diri kurang. Kita lebih baik check up diri, ya, daripada ngurusi banyak orang lain. Jadi saudara mesti check up dirimu, ya. Nah untuk ini kita baca 2 ayat Mazmur 1 pasal 4 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Untuk pemimpin biduan. Siapa itu pemimpin biduan? Nanti kalau saudara baca dalam surat Ibrani pasal 2, pemimpin biduan itu Tuhan Yesus. Jadi nanti di sorga, Yesus itu akan jadi dirigen. Saudara mesti menyanyi, memuliakan Allah. Ya. Nah biasanya menyanyi kita itu dalam doa juga. Batinmu kadang-kadang berdoa, itu menyanyi. Ya, ucapan-ucapanmu itu merupakan nyanyian pada Tuhan. Saudara, mau nggak doamu didengarkan Tuhan? Seperti bagian ini terakhir. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ya, kalau engkau bisa menyenangkan hati Tuhan, karena engkau mengikuti aba-abanya Tuhan, doamu akan didengar. Tuhan dengar, wah bagus ini, suaranya aku pilih. Aku beri anugerah. Jadi saya tuliskan gereja Tuhan, itu anggota paduan suara yang menyanyi. Nah, saudara menyanyi itu yaitu doa-doamu itu nyanyian kepada Tuhan, ya, dan itu akan didengar oleh Tuhan. Karena itu punya sikap yang paling penting. Apa sikap apa yang paling penting? Saudara mesti punya hati yang rendah. Karena Tuhan kata Allah melawan orang yang sombong. Wow. Nah kalau dilawan Allah habislah. Saudara kerja keras, rajin, tapi kalau Allah melawan habis. Lihat aja sih, Jepang itu negara hebat dulu. Di Asia, ekonomi paling top Jepang. Ya, 50 tahun lalu coba sudah lihat Sony, Hitachi, semua hebat-hebat mobil juga dari Jepang. Sekarang ambruk. Kenapa? Kena tsunami. Kena nuklir. Rusak negaranya. Nah, kalau Allah izinkan terjadi sesuatu, habis runtuh. Kita juga begitu. Jangan kita itu sombong. Kita ini makhluk yang lemah. Kalau Tuhan mau habisin, 1 hari habis. Saya dulu pengajar di Satya Wacana. Ya, saudaraku, bertahun-tahun saya ngajar di situ sebagai dosen. Ada profesor yang jadi kepalanya di situ. 1 hari dia kena stroke. Kenapa, Sku? Karena ada luka, lalu pembuluh darah, ada butir darah itu yang kental,
naik ke otak, nutupi saluran untuk berpikir. Dia doktor, lulusan dari Holland, bertahun-tahun di situ. Dalam sekejap, cek, hilang semua. Kepandaiannya hilang. Bayangkan itu. Manusia itu rentan. Jadi kita ini mesti sadar. Ya, karena itu kalau kita mau datang pada Tuhan, kita mesti merendahkan diri seperti pemazmur berkata. Bagaimana dia berkata? Kasihanilah aku. Ini kunci. Ya, kenapa sih? Karena kerendahan hati itu dasar kerukunan. Sudah nggak bisa rukun kalau hatimu itu sombong. Ya, makanya paling susah merukunkan pimpinan-pimpinan, betul? Paling mudah ngumpulkan rakyat. Tapi pimpinan, semua punya otak pandai, susah. Ini fakta. Bersyukur kalau saudara pandai, tapi hatimu rendah. Wah, itu bagus. Ya, dan itu yang diajarkan oleh Tuhan. Dia Allah, tapi hatinya luar biasa rendah. Karena itu kerukunan ini penting. Roma 15 ayat 5 dan 6, kata semoga itu bahasa Indonesia saya kurung. Kenapa? Karena nggak ada kata semoga itu. Firman Tuhan itu selalu ya gitu. Jadi jangan semoga masuk surga. Tidak, kalau kita jadi anak Tuhan, percaya betul masuk surga. Bukan semoga masuk surga. Ya, yuk dibacakan Roma 15 ayat 5 dan 6. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kapan kita bisa satu hati, satu suara? Lebih dulu masih rukun. Jelas ya, ayat ini memang saya sengaja yang hijau itu supaya memudahkan saudara. Oh iya, kalau mau satu hati, satu suara untuk supaya bisa gebrakan terjadi. Nah demikian juga ya di anggota-anggota GM3 ini, kalau kita bisa sehati dalam pelayanan. Karena itu para pelayan juga harus satu hati, satu suara, mesti rukun. Kuncinya itu apa? Rukun. Dan dalam Mazmur 133 dikatakan, alangkah indahnya kalau saudara-saudara itu hidup rukun. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu tidak perlu dikejar. Berkat itu datang oleh karena rukun lebih dulu. Maka berkat akan turun. Karena itu suami istri, kalau Anda mau diberkati, rukun dulu. Jangan ribut terus soal ini, soal itu. Bisnismu hancur nanti. Rukun. Ya. Saudara juga begitu. Biasanya kongsi itu, biasanya mulai ya curiga, terus enggak rukun, hancur. Berapa banyak kongsi lang, hancur. Ya karena enggak rukun. Nakal lagi. Yang enggak bisa diberkati. Ya. Nah, saudara, kalau dirigen itu memimpin, itu mesti suara, itu mesti tepat. Karena itu tadi katakan, Mazmur untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi.
Nah, kecapi itu gitar ya sekarang. Kalau orang Israel pakai ini, kring kring, ini kecapi. Kecapi ini mesti di style, nadanya, stringnya itu, dawainya itu satu-satu di style, mesti persis. Ya, kalau nggak persis sudah main gitar, kalau nggak persis itu lalu jadi sumbang, nggak enak di telinga, karena nggak akord. Ya, nggak bisa do mi so do. Nah kalau do mi so do digandeng enak didengar. Tapi kalau do re do re do re ya nggak enak do re. Tapi kalau do mi so cocok, re fa la cocok, ya. Jadi mesti akord. Kita juga begitu, ucapan kita ini supaya bisa satu suara, ucapan kita ini mesti benar. Nah benar, dalam bahasa Inggris, sayang bahasa Indonesia terjemahnya beda. Efesus 4 ayat 15 dikatakan, but that you speaking the truth in love. Ya, tetapi dengan kamu berkata benar dalam kasih. Kalau kamu bisa begitu, kamu akan bertumbuh ke arah Tuhan dalam segala hal. Bisnismu tumbuh, keluargamu tumbuh, kesehatanmu tumbuh. Kalau engkau berkatamu benar, tapi dalam koridor kasih. Ada orang ngomongnya benar, tapi nggak cinta. Contohnya, saudara ketemu dengan temanmu yang pernah nakal, dan kau mulai jengkel. Lalu dia ada masalah, masalahnya benar, engkau tahu. Engkau cerita pada orang, benar nggak? Benar. Tapi hatimu nggak cinta. Tangkap ya, nggak gampang ini sih. Ya, speaking the truth in love. Nah kita mesti jaga ini koridor ini. Ini tidak mudah ini. Ngomong aja nggak mudah ini. Ya, biasanya kalau kita ketemu lawan kita, wah kita sudah yang jelek yang metu. Walaupun benar itu, apalagi benar gitu, wah sudah kesempatan untuk menghantam. Tapi tanpa kasih, wah jahat itu, nggak boleh ya, Jadi mesti in tune. Karena itu dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi kalau kita memberikan suara doa-doa kita kepada Tuhan, benar, tapi mesti cocok dengan aturannya Tuhan. Aturannya Tuhan apa? Berkata benar dalam kasih. Ya, yang pertama. Kedua, suara roh Tuhan itu sudah mesti sabar. Ya, dalam menanti pertolongannya. Sangat penting. Pemain musik, penyanyi, kalau yang nyanyi sama musik balapan, nggak bisa pas, udah rusak. Pemain musik si A, si B, yang paling sukar itu tempo. Mana orang kalau main piano itu diajari pakai clock gitu, tek tok tek tok tek. Jadi dia mesti cek cek persis, nggak boleh miss sedikit pun nggak boleh. Ya temponya itu. Nah dalam hidup ini saudara juga perlu saudara ngerti tempo, waktu. Ya saudara dengarkan orang. Kadang-kadang saudara itu nggak mau dengar dulu, jawab dulu.
Nah ini enggak, temponya enggak pas. Ya, makanya kalau pemimpin pujian itu kan kasih apa-apa. Dek, ini. Ya. Jadi dia masih dek, dek, dek temponya. Kalau cepat dia lalu cepat. Tuhan juga begitu. Ya. Nah, Mazmur 4 ayat 3 sekarang berkata apa? Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Dibaca. Selah itu artinya stop, meditate, meditasikan. Artinya begini, hai orang-orang, berapa lama lagi aku ini kok dibully terus? Nah waktu sudah dibully gimana? Respon mau gimana? Langsung ngamuk? Apa tunggu dulu? Gitu. Ya saya orang itu, kadang-kadang orang itu emosional. Begitu dengar langsung padahal nanti dulu. Ya. Nah, dalam persekutuan di gereja, saudaraku, kita ini kumpul dengan banyak orang. Pasti ada orang yang suka membuli itu ada. Anak-anak sekolah sajalah. Kenapa, Sku? Ada beberapa mahasiswa bunuh diri karena dia dibully. Gara-gara itu. Ya. Jadi gara-gara teman-temannya itu selalu menjelek-jelekan dia. Dia nggak bisa tentram. Lalu dia bunuh diri. Apalagi lalu dengar nyanyiannya Rolling Stone. Rolling Stone itu ada nyanyian yang mengajar, oh enaknya bunuh diri ya. Nah orang dengar pujian itu, ya bunuh diri. Anak-anak itu. Gara-gara dengar musik. Hati-hati musik dunia. Ada loh yang ngajar begitu. Faktanya itu, Rolling Stone itu pemain gitar yang hebat, John Lennon, itu nyanyian begitu. Akhirnya dia juga kena tembak, mati. Nah, jadi dalam gereja jangan heran. Kalau saudara ini kadang-kadang kumpul dengan orang, lalu ada orang yang sifatnya seperti lalang, bukan gandum. Ya, saudara tanam rumput Jepang, bagus. Tapi setelah itu muncul apa? Ya rumput liar lah muncul, pasti. Di mana ada kebaikan, yang jahat hadir. Di mana-mana. Saudara mesti hati-hati belajar sabar, menunggu. Ya. Tuhan kasih perumpamaan, ada penabur yang musuhnya nabur lalang sengaja. Murid-murid tanya, apakah kita cabut semuanya? Jangan, tunggu aja. Nanti kalau sudah muncul, yang lalang itu terus naik, tidak bisa tunduk. Yang gandum punya bulir-bulir, lalu tunduk. Nah waktu itulah kamu cabut. Jadi jangan kamu cabut waktu bersamaan tumbuh. Tidak kelihatan bedanya. Jadi kita ini mesti belajar sabar. Nunggu temponya Tuhan, waktunya Tuhan. Kata Tuhan apa? Indah pada waktunya. Nah yaudah. Saya mesti sabar. Ayub itu kalau sabar nunggu waktunya Tuhan, dia tidak ngomong ngawur. Mula-mula bagus, terpujilah Tuhan. Tapi setelah itu oleh karena teman-teman yang ngomong, dia mulai emosi. Gak sabar. Ya. Ketiga, Tuhan itu mengenal miliknya. Tuhan ngerti. Karena itu
pemimpin pujian yang baik akan mentes anggota paduan suara. Oh, ini sopran, tak kelompokkan suara satu. Oh, ini alto, kamu harus nyanyi suara dua. Oh, ini tenor, ini biasanya yang laki, tempatkan suara tiga. Wah, ini suaranya bass rendah, kelompokkan bass. Kan begitu. Tuhan itu mengenal masing-masing kita, hati kita. Ya, nah mari kita baca Mazmur 4 ayat 4 dan 5. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Ya, ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Bahasa Inggris katakan godly. Orang salehnya. Orang saleh itu orang yang suka ibadah. Ya, jadi Tuhan itu kenal. Oh, orang ini suka ibadah. Karena itu kalau saudara mau dikenal Tuhan, saudara mesti suka ibadah. Apa itu ibadah? Saudara suka sembahyang, memuji Tuhan. Itu ibadah. Nanti saudara, Tuhan kenal engkau. Nah, orang yang macam demikian, waktu dia marah, ini ya, biarlah kamu marah. Boleh nggak marah? Boleh. Mau di sini katakan, biarlah kamu marah. Kalau patung nggak bisa marah. AI itu ya, kalau wah sudah buat ya AI itu bisa ngomong barang, bisa marah. Dia nggak punya roh. Ya dia sudah diprogram begitu, selalu baik. Karena itu kadang-kadang orang bisa jatuh cinta sama boneka. Celaka. Di Jepang banyak orang tidak mau kawin lagi. Kawinnya sama boneka. Karena boneka ini bisa ngomong. Ngomongnya selalu baik. I love you, darling. Oh, you are so handsome. Wah, you are so beautiful. Waduh, seneng ya. Enggak pernah dia ngamuk. Hati-hati, suku ya. Ayat ini berkata apa? Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Nah biasanya sukar ya, orang marah itu lalu dia bisa diam. Sukar nggak? Sukar. Ayat ini ngajar tuh, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. You commune with God. Jadi komunikasi sama Tuhan. Waktu kamu marah itu, hatimu itu loh. Mesti ngomong-ngomong sama Tuhan. Jangan semua dikeluarkan marahmu. Nanti suamimu atau istrimu bisa, wah ya sudah, disemprot habis. Nanti bisa, kalau gitu cerai saja. Wah udah, kata-kata yang begitu bahaya. Ya. Jadi sebagai dirigen, Tuhan itu menempatkan setiap orang yang dicintainya. Tuhan tahu, orang ini modelnya begini. Maka dipilih oleh Tuhan sesuai dengan ucapannya. Diperhatikan oleh Tuhan. Gimana dia mengucapkan saat teduh. Karena itu anak Tuhan mesti kadang-kadang bisa teduh. Diam. Terus ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan, tadi kok suamiku ngamuk-ngamuk. Gimana Tuhan? Ya saudara boleh ngomong begitu. Daripada saudara lalu semprot suamimu. Lebih baik engkau, Tuhan tadi suamiku ngamuk-ngamuk. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tadi mertuaku
nyemprot aku. Tuhan, gimana Tuhan? Nah itu engkau diam itu. Berkata-katalah dalam hatimu. Ya, boleh nggak berkata-kata dewek? Boleh kok. Tapi jangan nanti sudah ketawa sendiri. Ya lalu ngamuk-ngamuk sendiri. Bukan. Saudara ngomong sama jiwamu. Ya, hai jiwaku, kenapa kamu kok nesu terus? Ayo menyanyi. Jadi engkau ini perintahkan dirimu sendiri. Ya, itu namanya bicara dalam hatimu kepada Tuhan. Coba belajar ya. Yang berikut, poin berikut. Saudara mesti konsisten dalam ibadah memuji. Saya lihat gambar ini, apa ini? Konsisten itu gini loh, saudara lemparkan ini, ya, dart ini, cep, lagi, cep, tempatnya sama, lagi, sama. Itu namanya konsisten. Karena engkau punya pusat yang sama, tujuan yang sama. Jangan ganti-ganti. Ya. Jadi, kalau saudara ada problem, konsisten dalam memuji. Setuju? Bisa? Halo? Mau? Kok diem semua? Amin, gitu. Ya, nanti diingatkan ya suami yang tidak konsisten. Lo sudah dengar Pak Bekti khotbah lo. Ya, konsistenlah memuji. Ya, jadi konsisten dalam memuji. Kalau ada masalah, yang repot itu memuji. Waktu banyak suara sumbang yang mengenai kita. Nah, karena itu coba dibacakan Mazmur 4 ayat 6 sampai 7. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ya, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita, kepadamu. Jadi membuli banyak orang. Tapi ayat ini berkata apa? Kamu tetap persembahkan korban pada Tuhan. Di tengah-tengah kamu dibully, dikata-katai, kamu tetap ibadah bersyukur. Itu namanya engkau korban. Lagi enggak enak, engkau tetap memuji Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Biarlah cahayamu, wajahmu menyinari kami. Percaya Tuhan pasti baik. Tuhan selalu memberi yang baik. Dan dia selalu dan selalu memberi yang baik. Amin. Tuhan itu baik. Engkau harus percaya itu. Ya, walaupun banyak yang ngomong yang gak enak. Sudah tahu ada Tuhanmu yang baik. Nanti Tuhan yang bela. Saya sudah ngalami. Saya bisa ngomong begini karena saya ini ngalami. Di antara hamba Tuhan ada yang iri hati dengan saya ngomong yang enggak yang waduh. Ya, rasanya wah berat. Ya, dulu ada masalah di gereja ini. Saya waktu doa puasa di sana ya, waktu itu masih separuh gereja ini hanya sana. Hari Sabtu saya doa puasa. Tuhan kirim seorang encim yang belum pernah datang.
dia pada baris pertama juga doa. Dan saya rasakan dia diurapi Roh Kudus. Ya, waktu dia berdoa, dia lalu mengangkat tangan, mengarahkan pada saya. Dan dia berkata, hambaku, jangan takut. Aku menyertai kamu. Wih, hilang beban ini yang ditekan ya, dibully saya ini. Dengar satu suara itu aja, langsung plong. Oh, Tuhanku hidup, Tuhan tahu. Hebat. Dan orang itu nggak pernah kembali. Hanya sekali itu. Lucu ya. Jangan-jangan itu malaikat. Ini saya cerita satu hari waktu gereja di Setran masih kecil. Saya khotbah tentang 10 orang kusta. Khotbah satu orang kusta balik memuji Tuhan. Setelah khotbah selesai, saya biasanya berdiri di depan salaman. Ya seperti di sini saya turun salaman gitu. Lalu orang ini salaman pegang saya. Orang ini baru datang. Dan sekali itu saja. Dan saya tahu dia berkata apa? Pak, khotbah Bapak tadi tepat. Loh kenapa Pak? Saya orang kusta. Wih, dicekel tanganku. Loh benar ini. Saya kaget juga. Orang kusta megang erat saya gini. Saya ini orang kusta. Rupanya Tuhan kirim ya malaikat untuk menguji saya. Tadi Pak Bekti khotbah soal orang kusta. Ya tak coba gimana. Apa kata? Tidak ya saya salaman. Ya udah. Terus kadung dipegang kok gimana. Nah ini fakta. Saya kadang-kadang heran ya. Orang ini cuma sekali saja datang. Rupanya Tuhan ini ngerti apa yang saya mau khotbahkan sehingga Tuhan kirim orang itu ya. Itu mungkin malaikat Tuhan. Kita tidak ngerti loh. Ya, jadi kita ini mesti konsisten dalam bersukacita memuji Tuhan. Ya, ini yang menyebabkan saudara akan mengalami transformasi yang positif. Ya, walaupun banyak ejekan. Filipi 4 ayat 4 berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Loh, ini kita mesti lakukan. Nah, kalau kita lakukan poin-poin ini, tentu nanti ada resume-nya, hasilnya, output-nya. Output-nya apa, Sku? Alami hasil transformasi. Ya, seperti ulat. Dia masuk ke pompong. Dia tidak makan. Puasa. 3 minggu. Berubah. Ajaib. Berubah total. Nah, kalau saudara suka nyanyi, lihat hidupmu nanti berubah. Bisnismu berubah. Ya, kerjaanmu berubah. Kesehatanmu berubah. Yakin itu pasti akan terjadi. Ya. Karena itu saudara coba belajar memuji Tuhan. Dan oleh karena itu Mazmur 4 ini ditutup dengan ayat 8 dan 9. Coba bacakan. Engkau telah memberikan sukacita dalam hatiku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Iya, Engkau telah memberikan. Nah ini hadiahnya. Ya, kalau kita mau
memuji Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan sebagai dirigen pujian kita, yuk nyanyi, yuk jangan nesu, yuk kita ini bersukacita dalam Tuhan, ya kita memuji Tuhan. Maka saudara ini nanti akan mengalami 3 hal. Yang pertama, sukacita dalam hati. Perhatikan, sukacita di mana? Dalam hati. Ya, bahasa Indonesia, sukacita dalam sukacita kepadaku. Tapi mestinya sukacita dalam hatiku. Wah, beda tuh. Kalau sukacita dalam hati itu inside. Saudara kalau pergi makan-makan senang nggak? Senang. Ya, sudah lihat tontonan senang. Tapi setelah pulang, ya balik lagi problemmu. Karena tidak di dalam hatimu. Kamu tinggal. Setelah makan, habis di leher di sini. Ya, jadi sukacita ini perlu dalam hati. Ini hadiah untuk orang yang suka memuji Tuhan. Yang kedua, perhatikan. Kalau cuma sukacita, tapi tidak mengalami tentram, damai sejahtera. Bahasa aslinya shalom. Shalom itu bukan hanya damai, tapi ya selamat, ya keadaan yang baik, itu namanya shalom. Ya, kalau saudara suka memuji Tuhan, maka terjadi shalom dalam hidupmu. Luar biasa, ya. Nanti umurmu bisa panjang, ya. Jadi engkau itu wajahnya juga bisa glowing gitu, enggak merengut, enggak keriput. Tapi cerah gitu, ya. Yang ketiga apa, Sku? Ini yang penting ya. Mungkin kau sukacita, tapi terus masalah, nggak aman. Sekarang baru orang ngerti, Sku, keamanan itu, betul? Wah, ini keamanan setelah ada macam-macam di dunia ini orang yang nakal-nakal, Sku, di airport. Keamanan, di sini keamanan. Waduh, waktu terjadi peristiwa istri saya dibawa ke Amerika untuk bikin kakinya itu. Waktu itu terjadi di Amerika, bom itu, WTC, maka diminta untuk masuk pesawat minimal 3 jam sebelumnya harus diperiksa. Semua diudal-udal, sampai sepatu-sepatu harus dibuka. Karena apa? Karena ada orang pakai sepatu, bomnya di sepatu. Jadi copot. Mana sekarang juga belt ya. Jadi repot ya. Mau pergi luar kota itu mesti sabuknya dilepas, sopot dilepas. Dulu kan enggak gitu ya toh. Sekarang makin sulit. Kenapa tuh? Karena keamanan. Manusia itu butuh aman. Makanya kita perlu berdoa untuk presiden kita yang baru ya. Supaya lebih keras sedikit gitu. Ya. Supaya yang ngaco-ngaco itu bisa ada hadiahnya gitu. Supaya bisa aman gitu ya. Kita ini kan rasa khawatir kalau enggak aman itu. Aman itu betapa pentingnya. Karena itu mari, kalau saudara ingin aman, mari memuji Tuhan. Nanti Tuhan itu kirim malaikat penjaga untuk engkau. Yang membuat engkau bisa aman. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat.